Pernah gak sih kamu merhatiin anak-anak zaman sekarang? Mereka tuh cepet bosen, susah fokus, bahkan terlihat hilang ketika mereka lagi pembelajaran di kelas. Apa sih yang ada di otak mereka sampai mereka kok jadi males ya ke pembelajaran, jadi susah ya untuk menerima ilmu baru? Mungkin jawabannya ada dalam satu istilah bernama brain rot. Hai semuanya, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang fenomena yang menarik nih dan juga mengkhawatirkan dari dunia pendidikan digital. Berdasarkan jurnal ilmiah dari Toledo tahun 2025 yang mana berjudul atau dalam istilah singkatnya, bagaimana ketika anak-anak terlalu banyak menggunakan gadget sehingga bikin mereka susah untuk fokus. Brain rot ini bukan istilah resmi dari suatu nama penyakit, tapi ini istilah populer yang mana menggambarkan otak kita tuh merasa jenuh banget karena paparan digital yang sangat cepat dan juga terus-menerus. Contohnya apa? Contohnya kayak short video, terus games, juga notifikasi-notifikasi yang notabene cepat dan terus-menerus. Akibatnya apa? Akibatnya ketika anak tersebut belajar yang pelan dan juga butuh konsentrasi tinggi, mereka tuh ngerasa kayak, ih bosen deh, ih berat deh, ih kok belajar ini tuh kayak nyiksa aku banget ya, gitu. Kayak gitu teman-teman semuanya. Nah, dari satu penelitian nih, bahwa para peneliti itu sempat ngewawancarain langsung anak-anak SD dan guru mereka, yang mana hasilnya 70% anak ngaku kesulitan berpindah dari dunia digital ke pelajaran. Mereka bilang, kok belajar tuh ngebosanin ya? Aku kok nggak bisa fokus ya? Kepalaku sakit nih pas baca buku. Jadi, ini sebenarnya bukan soal malas atau tidaknya ya teman-teman semuanya, tapi karena sistem otaknya yang benar-benar lelah untuk menerima terlalu banyak rangsangan yang cepat. Mari kita bicara sedikit soal sains. Otak kita punya yang namanya sistem reward, yang mana mereka itu bekerja lewat hormon dopamin. Saat anak bermain games atau scrolling video, dopamin itu bakal langsung aktif teman-teman, bakal langsung aktif cepat, langsung dan juga kayak menyenangkan gitu. Tapi saat mereka harus duduk diam dan membaca, gak usah lama-lama deh, misalkan 10 menit aja, dopamin itu gak akan keluar secepat itu. Karena apa? Karena mereka terbiasa melihat yang kayak instan, cepat, terus-menerus kayak gitu. Akibatnya mereka tuh kayak ngerasa jenuh, kehilangan motivasi, dan akhirnya apa? Akhirnya mereka nggak bisa nyelesain tugas-tugas yang memang perlu proses yang lumayan panjang. Salah satu temuan yang paling menyentuh dari jurnal ini yaitu bagaimana anak menggambarkan kelelahan kognitif mereka sendiri. Mereka tuh bilang, aku tuh sebenarnya pengen belajar, tapi otak aku tuh kayak nggak mau kerja gitu. Kayak akunya udah semangat, tapi otak aku tuh enggak. Kayak apa sih ini belajar? Apa sih belajar? Kayak bosan, capek, atau nyiksa banget gitu. Sehingga mereka tuh kayak, ya udah deh, nggak mau kerja sama sekali gitu. Bahkan ya teman-teman, beberapa anak tuh kayak ngerasa gagal dibandingin teman-temannya, jadi frustasi. Bahkan mereka tuh kayak ngerasa sedih, depresi, yang kayak kok aku nggak bisa ya kayak mereka, kok mereka rajin ya belajarnya, kok aku nggak bisa kayak gitu ya, padahal aku udah semangat nih belajar, tapi kok otak aku tuh kayak nggak mau ya, nggak mau ikut aku belajar ya, kayak gitu loh. Mereka tuh kayak nggak bisa ngejelasin kenapa kok mereka susah fokus, kenapa kok mereka merasa bahwa pembelajaran itu menjenuhkan, tapi mereka tuh tahu kayak ada yang salah dalam diri mereka gitu. Kabar baiknya nih teman-teman, penelitian ini juga ngejelasin bahwa ada beberapa solusi sederhana tapi tetap efektif yang bisa mereka lakuin khususnya untuk anak-anak. Salah satunya yang bisa kita lakuin secara sederhana yaitu istirahat di luar ruangan. 70% anak-anak melaporkan bahwa mereka akan merasa lebih segar setelah mereka menarik napas dalam, melihat taman, dan juga bermain sebentar sebelum lanjut pembelajaran di luar ruangan.
Ini juga mendukung teori attention restoration yang mana menyatakan bahwa lingkungan alami itu bisa memulihkan kembali fokus anak, teman-teman. Nah, ini tuh bukan soal tentang lingkungan aja, tapi juga peran orang tua dan guru yang sangat-sangat penting. Kalau misalkan anak-anaknya di rumah dibatasi, punya batas screen time, misalkan cuma 1 jam aja sehari, terbukti mereka punya kontrol perhatian yang lebih baik. Di kelas, guru yang membagi tugas besar jadi bagian kecil atau memberi waktu jeda bisa membantu tuh anak-anak buat bertahan lebih lama dalam belajar dan juga bertahanin fokus merekanya. Kuncinya apa? Kuncinya ada di kolaborasi antara guru, orang tua, dan lingkungan sekitar. Dan ini bukan cuma soal anak-anak aja, teman-teman. Kita pun sebagai remaja, mahasiswa, orang dewasa, atau bahkan orang yang melanjut usia mulai sulit untuk baca buku panjang, terus gak sabar nih kalau lihat video lewat dari 1 menit skip aja, atau misalkan kayak pengen langsung ke inti-intinya, gak mau yang namanya proses panjang dan juga cepat terdistraksi. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita terus ngebiarin otak kita dimanjirin dengan stimulasi-stimulasi yang cepat dan juga terus-menerus, kita akan kehilangan kemampuan dalam berpikir mendalam, teman-teman. Tuh bayangin gak fokus, terus susah untuk mikir, kayak ya udah deh stuck gitu-gitu aja, otak gak mau kesana kemari, intinya pengen yang cepat, instan, dan gak butuh waktu yang panjang. Brain rot itu nyata, teman-teman. Ia bakal muncul perlahan-lahan lewat layar yang kita biarkan terlalu lama tanpa kontrol. Tapi kita masih bisa loh untuk mengubahnya dengan screen time yang teratur, aktivitas alami, dan juga interaksi nyata. Kita bisa melatih ulang otak kita dan otak anak-anak ini untuk kembali menjadi fokus. Nah, apa pendapat kamu tentang permasalahan brain rot ini? Tulis di kolom komentar ya, dan share video ini ke orang tua, teman kamu, sahabat, atau orang-orang terdekat kamu yang perlu untuk tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!